Semangat pagi anak-anak. Sampai ketemu lagi hari ini ya. Ketemu dengan pelajaran PPKN. Jadi kita akan melanjutkan materi yang lalu, di mana tugas kalian sudah Ibu terima dengan baik. Bahkan ada yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh, gambarnya bagus. Itu nanti akan mendapatkan nilai plus. Kalau toh ada yang mengirimkannya telat karena alasan tertentu, itu juga Ibu hargai. Sama aja kita menghargai hasil karya. Kemudian sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa bersama agar pertemuan ini lancar ya, tidak kekurangan suatu apapun. Kemudian gue harapkan kalian semua yang hadir di sini itu sehat walafiat. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anakku semua, jadi kalau minggu kemarin kita sudah membicarakan Pancasila, kemudian bagian-bagian tubuh dari burung Garuda, kenapa kepalanya menghadap ke kanan, kenapa perisai yang ada di dada burung Garuda itu ada lambang-lambang dari sila-sila Pancasila. Kemudian tengah perisai itu ada garis tebal. Ini sudah kita bicarakan kemarin. Kemudian untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang perumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang diawali dengan pembentukan BPU PKI. Berapa kali BPU PKI itu sidang, ini nanti akan kita bicarakan ya. NKRI lahir tahun 1945 itu tidak lepas dari pembentukan BPU PKI. Kenapa demikian? Karena pembentukan badan ini tadinya berdasarkan tulisan Muhammad Hatta pada bulan Maret tahun 1944, yang menuliskan di situ bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari, dengan tanda kutip di kemudian hari, oleh Kaisar, siapa yang ingat? Kaiso ya. Kemudian ucapan tersebut otomatis sangat mengembirakan masyarakat Indonesia. Semua bersukacita, semua senang. Karena apa? Akan terhindar dari berbagai macam penindasan ya. Karena negara yang dijajah itu tidak enak. Sekarang kan kita enak, walaupun terjadi di dalam rumah, itu karena pandemi, bukan karena dijajah. Oke, kita dikurung dari rumah itu untuk kebaikan kita semua, biar kita sehat, orang lain sehat, keluarga sehat ya anak-anak ya. Kemudian dari ucapan tersebut, maka ujungnya adalah para pemuka Indonesia mengadakan rapat umum yang awalnya diadakan di lapangan Ikada. Yang pertama itu oleh Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, kemudian beberapa perwakilan itu dari Bukokai ya, mereka berpidato. Jadi selain adanya pengumuman dari Kaisar Kaiso, ini masyarakat Indonesia juga perlakuan yang tidak biasa muncul.
Di antaranya lagu Indonesia Raya ini boleh dinyanyikan, yang tadinya dilarang oleh pemerintah Jepang. Kemudian tidak hanya itu, pengibaran bendera merah putih ini juga boleh dilakukan, yang tadinya dilarang oleh Jepang. Kemudian bukan hanya itu lagi, apalagi Bu, masyarakat ini juga diterima menjadi pegawai di kantor-kantor pemerintahan Jepang. Hal ini ternyata dari saksi sejarah kita tahu nanti ya apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi janji Jepang pada waktu itu kalau Indonesia akan merdeka maka harus dibentuk BPU PKI. Sehingga pada tanggal 28 April 1945 di Gedung Chuo Sangi-in, kalau sekarang itu Gedung Pancasila ya, diadakan rapat BPU PKI. Hal ini bareng dengan peringatan ulang tahun Kaisar sendiri. Tanggal 28 Mei 1945 ini tersusun kepengurusan BPU PKI ya. Ketuanya adalah Dr. Rajiman Widjo Diningrat. Kemudian wakilnya adalah Eti Bangase, Yoshio dan Raden Panji Suroso. Kemudian anggotanya terdiri dari 60 orang anggota dengan tambahan 6 orang. Sidang BPU PKI itu dilaksanakan 2 kali, ini secara resmi. Kemudian 1 kali itu tidak resmi. Sidang yang pertama itu tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Membahas tentang apa? Membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang yang kedua itu tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945, membahas tentang 7 hal. Kalau ada yang mendapat lain di kakek nenek Google silahkan ya, tapi yang pasti Ibu memberikan 7. Di antaranya adalah bentuk negara, kemudian wilayah negara, kemudian kewarga negaraan, kemudian rancangan undang-undang dasar. Yang selanjutnya ekonomi dan keuangan, kemudian pembelaan tanah air dan pendidikan dan pengajaran. Dalam sidang BPU PKI kedua, anggota BPU PKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Di antaranya yang pertama panitia perancang undang-undang dasar yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, yang nantinya beliau menjabat sebagai proklamator dan juga Presiden RI yang pertama. Kemudian yang panitia berikutnya adalah perancang pembelaan tanah air diketuai oleh Adikusno Cokro Suyoso. Jadi pada sidang kedua ada 2 panitia. Yang pertama ini merancang undang-undang dasar. Kemudian yang kedua merancang pembelaan tanah air. Kemudian untuk perekonomian, ini yang ketiga,
perekonomian dan keuangan itu dipimpin oleh Muhammad Hatta, yang nantinya Anda semua kenal beliau sebagai Bapak Proklamator juga dan sebagai Wakil Presiden yang ke-1 ya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan materinya. Materinya kalian buka di buku paket ini, buku digital ya. Kalau memang belum dikasih, nanti ibu bagi ke kalian. Wali kelas pasti sudah membagi. Tugasnya untuk kalian itu dibuka halaman 6, 7 nanti dicari jawabannya ya. Tugasnya apa, Bu? Ada berapa tokoh yang mengusulkan tentang perumusan dasar negara? Berapa orang tokoh? Bahkan ada satu tokoh itu merumuskan 2. Yang pertama secara lesan, kemudian yang kedua secara tertulis. Itu beda, itu siapa? Ditulis juga yang diusulkan itu apa saja. Kemudian tokoh yang kedua itu siapa, kemudian usulannya sebagai dasar negara itu apa saja. Kemudian tokoh yang ketiga sama ya, usulannya apa. Berarti minggu depan kita lanjutkan dengan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini kita sudah terlepas dari BPU PKI, karena mulai tanggal 7 Agustus 1945 BPU PKI dibubarkan dan dibentuk badan baru yang bernama PPKI atau Dokuritsu Sundi Limkai. Oke? Jadi tugasnya nanti dikerjakan ya. Kemudian biasa diserahkan ke nomor ibu di buku ya. Tulis bahwa ini tugas yang kedua. Kemudian perlu kalian ketahui ya sayang, nanti pertemuan kelima dan adakan pertemuan dengan Zoom ya, merangkum semua materi. Kemudian pertemuan ke-6 kita latihan ulangan harian pertama, mungkin dengan PG semua atau esai, mungkin dengan kuisis, kan tergantung ya, tergantung mood dan tergantung indikator. Jadi satu bab kita latihan. Kemudian caranya bagaimana? Caranya ya tinggal pilih. Kalau PG A, B, C, D, pilih satu, jangan double. Kalau esai ya dijawab sesuai kemampuan kalian. Tapi kayaknya kalau ulangan harian, karena BDR, Ibu senantiasa menggunakan pilihan ganda, kalau tidak kuisis. Kalau kuisis nanti kalian rebutan. Yang bisa jawab cepat itu berarti nilainya tinggi kalau benar. Kalau yang tidak aktif berarti nilainya bisa 0 ya. Jadi pertemuan ini pertemuan ketiga walaupun kedua ya. Oke, kiranya cukup sekian. Nanti dilanjut minggu depan ya. Selamat pagi semuanya. I love you. Jangan lupa di like dan subscribe. Thank you. Bye.